Selamat datang di materi MSDM yang akan saya share, Romi Muhammad Ramdhani, dengan judul Pemberhentian Karyawan. Di pembahasan mengenai pemberhentian karyawan, nanti saya akan memaparkan beberapa sub pokok, dimulai dari arti, bentuk-bentuk dan macam dari pemberhentian karyawan, larangan, juga kompensasi bagi karyawan. Tidak bosan-bosannya saya ingatkan untuk menyimak mata kuliah online saya. Tuliskan di skema di buku Anda ya. Jadi untuk memahaminya, skemanya akan lebih gampang. Kalau saya lebih senang membuat dalam bentuk mind map, Anda membuat secara deskripsi ya silakan saja. Nah, kita awali dari pemahaman mengenai hubungan kerja dalam pemberhentian karyawan ini. Dalam urusan pekerja, pemberi kerja, akan ada selalu yang dikatakan sebagai hubungan kerja. Makanya dikatakan secara definisi bahwa hubungan kerja itu hubungan perdata berdasarkan kesepakatan antara pekerja dan pemberi kerja. Pekerja ini ya pengusaha. Sehingga munculnya hak dan kewajibannya masing-masing. Hubungan perdata itu kata lainnya adalah private. Saya biasa menginformasikan lebih mudah itu. Ketika berbicara hubungan perdata, maka ini akan menjadi hubungan private antara orang dan per orang. Orang per orang ini siapa? Lagi-lagi sesuai dengan teksnya. Adanya pekerja, adanya pemberi kerja atau pengusaha. Hak dan kewajiban menjadi kata kunci ketika Anda membuat hubungan kerja. Ini perlu jelas, kewajibannya apa saja, haknya apa, sehingga tidak saling menunggu ataupun menanti dari masing-masing pihak. Dikatakan, saya sudah bahas mengenai perjanjian kerja. Ada kunci di sini adalah adanya syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak. Lagi-lagi ujung tombaknya tentang hak dan kewajiban para pihaknya. Ya, apa saja dalam perjanjian kerja ini. Maka ketika Anda awal akan bekerja, akan melakukan penandatanganan kontrak, biasanya atau minimal istilah perjanjian kerja ini sebagai berikut. Dimulai dari nama, nanti ada identitasnya ya, yang mewakili perusahaan siapa, terus Anda bekerjanya siapa, dan itu kan dari pimpinan juga jabatannya apa. Hindarin kalau ternyata yang membuat tanda tangan dari Anda tidak sesuai kapasitasnya. Misal mewakili perusahaan dengan jabatannya office boy. Bukan berarti posisi office boy tidak menjadi penting, tapi apa relevansi wewenangnya untuk membuat perjanjian dengan Anda. Oke. Tentang tempat bekerjanya di mana, lalu upah dan cara pembayaran, jangka waktu, perjanjian kerja, tanda tangan para pihak. Jelas begini. Ini biasanya isi dari perjanjian kerja. Kalau ingin mengerucutkan memahami dari sisi hukum mengenai perjanjian kerja itu diatur di pasal 1320 KUH Perdata. Jadi dicek aja mengenai 1320 KUH Perdata. Itu mengenai syarat sah dari perjanjian. Lebih spesifik berbicara tentang macam-macam perjanjian, ada 4 di sini. Yang biasanya secara keseharian disebut PKWT, PKWTT, ada perjanjian kerja dengan perusahaan pemborongan kerja, lalu penyedia tenaga kerja. Secara spesifik apa? Kita bahas diawali atau mulai dari PKWT. PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu, secara singkatnya disebutnya kerjanya kontrak. Ya, kerjanya kontrak. Kalau bahasa sehari-harinya, maka di sini tentukan jangka waktu berlakunya, jangka waktu berlaku. Ada syarat-syaratnya, saya sebutkan saja di sini. Ketika ada syarat PKWT, maka perjanjian perlu dipahami, makanya tertulis dan bahasa Indonesia. Nggak ada masa percobaan pada kontrak. Tidak bisa dilakukan secara terus-menerus. Lalu mengenai sifatnya ya sekali selesai, musiman atau produk baru. Menjadi pertanyaan jelas untuk Anda yang sudah bekerja, lalu bagaimana? Kenapa bila ada pegawai kontrak yang terus-menerus diperpanjang? Ini memang hal-hal yang menjadi aspirasi tenaga kerja
ketika melakukan demo. Ketika ada 1 Mei atau May Day kan seringkali ada demonstrasi yang menuntut agar para pekerja itu lebih diperhatikan sehingga bisa menjadi pegawai tetap. Itu yang diperjuangkan. Tapi pada sisi lain yang menjadi dilematis adalah kemampuan beberapa perusahaan untuk mensupport adanya tenaga kerja ini masih minim, belum mampu. Tapi membutuhkan orang untuk mensupportnya. Ketika dibutuhkan, lalu kan ditawarkan nih sama masyarakat, misalnya dibuka lowongan, oke, saya punya kerjaan ini dengan gaji segini, mau atau enggak? Kan secara kasarnya gitu. Mau atau enggak, kamu digaji segini kerjaan ini. Ketika banyak masyarakat yang ingin bekerja, mau jawabannya. Ketika sudah mau, dalam perjalanannya ingin mempunyai fasilitas yang lebih, maka muncul demo. Jadi ada dilematisnya di situ. Satu sisi ada orang yang butuh kerja, kalau kata pengusaha ya udah, kalau lu nggak butuh kerja, kalau nggak butuh kerja silakan aja, kalau dari perusahaan saya akan mempekerjakan orang lain yang mau. Kantor jadi dilematis makanya antara konsep aturan yang sebenarnya dengan mengapa fakta pada di lapangan terjadi. Lalu ada PKWTT, ya karyawan tetap gitu secara singkatnya. Berakhirnya kapan? Ketika meninggal dunia, ada putusan pengadilan ataupun ada hal yang diatur dalam perjanjian kerja, PP atau PKB. PKB masih ingat ya? Nah, di perusahaan ada PP yang dibuat ataupun dikonsep secara sepihak oleh perusahaan lalu disepakati, kemudian ada kalau PKB pengonsepannya bersama ya, tentang peraturan kerja bersama. Selanjutnya tentang macam-macam perjanjian kerja, ada perjanjian kerja dengan perusahaan pemborongan pekerjaan. Gitu. Konsep di sini ada kata pentingnya menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada perusahaan lain. Hal yang menarik adalah ada yang mirip-mirip di sini tentang perjanjian kerja dengan perusahaan penyedia jasa pekerja. Kalau dikatakan secara konteks, secara teori dikatakan ini dilakukan misalnya pada ruang lingkup penyedia jasa cleaning service, tenaga pengaman, dan lainnya. Tapi orang-orang rancu pada faktanya ini sebenarnya konsepnya yang mana ya ketika melihat di lapangan, ini perusahaan pemborong kerja ataukah perusahaan penyedia tenaga kerja? Kalau yang penyedia jasa pekerja ini gitu kan dikatakan sebagai outsourcing biasa. Nah makanya saya sajikan tabel gini, saya sadur yang ini dari hukum online bahwa ada perbedaan antara perusahaan penyedia jasa pekerja dengan pemborongan pekerja. Hal yang biasanya sehari-hari menjadi pembeda adalah poin nomor 3. Yang jelas yang poin lain antara Anda baca Anda pahami ya. Pada penyedia jasa pekerja dilakukannya ada perintah langsung dari usernya. Dari user itu maksudnya perusahaan yang penggunanya ya. Minimal kriterianya, lalu ada arahan apa-apa itu langsung. Sedangkan untuk pemborongan pekerja bisa langsung atau tidak langsung. Titik ya. Lalu pekerjanya langsung dikendalikan oleh perusahaan pemborongan. Jadi perusahaan pemborongan yang biasa melakukan arahan. Itu pembeda ya. Harapan menjadi lebih jelas. Konsep selanjutnya mengenai pemberhentian karyawan di sini. Pengakhiran hubungan kerja yang tadi di awal ya, konsep atau definisi dari hubungan kerja karena ada hal-hal tertentu disebutkan sehingga dan kewajibannya berakhir di sini. Jadi dari pemutusan ini, pemberhentian karyawan yang bisa jadi dikatakan sebagai attraction, layoffs, dan termination. Apa itu? Attraction itu pengurangan tenaga kerja secara normal, layoffs karena alasan ekonomi ataupun bisnis, termination itu permanen. Setelah jenis pemberhentian karyawan, ada macam-macam pemberhentian karyawan nih, bisa jadi ada pengusaha, pekerja, ataupun bukan karena kehendak pengusaha dan pekerja. Oleh pekerja ini biasanya mengundurkan diri gitu. Katakan PHK oleh pekerja karena apa ya? Karena mengundurkan diri. Nah kita lihat salah satu ya. Ini PHK oleh pengusaha. PHK ini dilakukan setelah adanya pencegahan dan pembinaan telah dilakukan. Tapi katakanlah si pekerjanya, tenaga kerja masih bandel gitu. Nah, ini konteks-konteksnya dilihat.
Ini di PHK ini di levelnya katakan atau penggolongannya dibatasi oleh aturan. Jadi Anda bisa baca nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan, Anda bisa jadi di perusahaan bisa lihat di perjanjian kerja, di PP atau PKB ya. Ini biasanya ada pengaturan lebih spesifik juga di sana. Karena pelanggaran atau kesalahan berat. Ya. Saya buka-buka ya, nanti Anda bisa baca spesifik. Ini kan Undang UKK, Undang Ketenagakerjaan 13 tahun nomor 13 tahun 2003. Nanti di browse saja untuk kalau pengen baca-baca di sini. Biasa kalau di mata kuliah di Fakultas Hukum ini ada mata kuliahnya biasa dinamakan hukum perburuhan. Ya, saya yang dibahas tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan misalnya. Pidana ada juga ya. Ditahan karena mangkir misalnya. Oke, pelanggaran disiplin karena perusahaan pilot. Force major itu ada kata-kata force major mungkin kurang familiar, atau keadaan memaksa. Ada keadaan yang tidak bisa diantisipasi atau diperkirakan oleh orang, misalnya bencana alam. Itu force major. Kalau saya ngeklik terlalu cepat, di pause aja ya si tayangan YouTube-nya. Nanti Anda bisa catat dulu dengan optimal. PHK karena cacat, kecelakaan kerja, typo ya, kecelakaan kerja maksudnya, atau karena kondisi perusahaan. Nah, kalau tadi kan konsepnya PHK karena pengusaha, nah ini oleh pekerjanya. Oke. PHK karena pengusaha melakukan kesalahan kepada pekerja, PHK karena pekerja mengundurkan diri, umumnya yang kedua ini. Nanti ada kompensasinya yang perlu dipahami. PHK karena pengusaha melakukan kesalahan pekerja, konsepnya seperti apa di sini? Misalnya menganiaya, menghina, mengancam pekerja. Nanti konsep A sampai F ini nanti ujung-ujungnya konsepnya menjadi PHK. Ini kan kemampuan sendiri ya. Nah, lalu yang konsep ketiga dari jenis dari macam-macam pemberian karyawan ya. PHK bukan atas kehendak pengusaha ataupun dari pekerja, karena meninggal dunia, masa pensiun, kontraknya udah beres, tanpa perlu penetapan, dikatakan di sini di literatur. Yang pertama, karena meninggal dunia, jelas nanti ada ahli waris yang berhak dapat uang kompensasi. Misalnya ada peraturan perusahaan yang mensupport di situ. Ada yang masa pensiun, kontraknya sudah berakhir, dan yang ini PHK tanpa penuh penetapan yang mungkin ketika disebutkan di awal Anda menjadi bingung. Ya, ini dibatasi di sini, dilimitasi dalam aturan. Ada juga larangan dalam PHK. Apa saja? Misalnya berhalangan masuk kerja karena sakit, ada keterangan dokter. Adanya juga untuk mengikuti kewajiban negara. Dan poin-poin selanjutnya nanti bisa dibaca di sini ya, larangan dalam PHK. Lantas bagaimana kompensasi untuk pekerja yang di PHK? Nanti ada istilah-istilah seperti uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, uang penggantian hak, lalu ada uang pisah. Empat kompensasi tersebut yang biasa dikatakan di sini. Nah, ini biasa nanti ada hitung-hitungannya dicantumkan juga di undang-undang. Nah, ini yang tadi saya sebut ya. Ketika di PHK biasanya ada uang pesangon dan selanjutnya. Yang disingkat ada UP, UPMK, UPH, sama UPS. Jadi kalau dalam konteks MSDM ini atau dalam ketika Anda belajar hukum ketenagakerjaan, ini maksudnya di sini. Nah, itu ada kebijakan ataupun pengaturan untuk menghitungnya. Jadi misalnya kalau kerjanya sudah 8 tahun atau lebih, maka dapat uang pesangonnya berapa. Itu ada pengaturannya. Nanti dicek juga. Ketika ini kan pembahasan dilakukan dari berdasarkan sudut pandang undang-undang ketenagakerjaan. Tapi misalnya ada undang-undang cipta kerja. Nah, nanti dikombin. Memang butuh pemikiran orang hukum di sini untuk mengambil keputusan dalam pemberian karyawan ini. Tentang pesangon ada update-nya seperti apa. Kan kalau yang sudut pandang saya ungkapkan ini dari undang-undang ketenagakerjaan gitu ya.
Ataupun nanti ketika Anda mendengar ada hukum positifnya nggak, ada aturan yang terbaru nggak, karena bisa jadi ada. Oke, ini uang penghargaan masa kerja, cara menghitungnya, pengantian uang hak, lalu tentang uang pisah. Formulanya, kompensasi kalau PHK kata Undang-Undang Ketenagakerjaan ini, kalau misalnya jenis PHK-nya kesalahan berat, dia dapatnya apa? Kalau jenis PHK-nya demikian, dapatnya apa? Jadi itu ada formulanya untuk memudahkan di sini. Ya. Jenis-jenis PHK ya. Yang disebut pasal ini dasar hukumnya maksudnya dari mana Undang-Undang Ketenagakerjaan, bisa dicek di sini. Makanya pondasi dasarnya Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari pihak perusahaan, seandainya ada PHK, apa sih? Ada kerugiannya? Ya nanti akan butuh ada biaya lagi untuk rekrutmen ataupun seleksi pegawai, butuh lagi untuk melatih, dan nanti bisa jadi ada biaya PHK lagi. Makanya perusahaan yang sehat akan selama mungkin membuat ikatan yang sehat dengan timnya, dengan karyawannya. Apa ya? Karena alokasi uangnya lebih baik digunakan untuk pertumbuhan perusahaan ataupun melatih yang sudah ada daripada untuk yang baru. Oke, ini literaturnya, materi dari yang ditampilkan tadi. Itu materi mengenai pemberhentian karyawan. Saya Romi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.